morning, church. I hope you've had a great Sunday so far. And we're going to start today off with a prayer. Dear Lord, thank you for today. I pray that during this worship session and during the whole church time that we'll give our hearts to you and our minds as well. I pray that we'll use our voices to please you, even though you don't really need to be pleased. Thank you, Lord, for today. In the name of Jesus, amen.
as being the one who never leaves the one behind. I pray that as we go about our days and weeks and years, that we'll always remember you, and we'll always remember that you're the creator and the one of all the galaxies and planets. I pray that we all follow you and remember that you're the creator and God, and we won't fall shy of things that may drag us down or weary. Thank you that you're always there for us, even though we sometimes go our own way, which is not the right thing to do. I pray that you'll help us from now on follow you and remember that you're the creator of everything and that you love us. Thank you, Lord. In the name of Jesus, amen. Selamat malam saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Gereja CCF malam ini. Saudara yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara sekalian kita merenungkan firman pada malam hari ini. Kita masukkan firman yang hidup itu ke dalam hati kita supaya kita bertumbuh dalam iman. Amin saudara. Saya mau meminta saudara untuk membaca firman pada malam hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10 dan 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Saudara sekalian, Alkitab saya dalam bahasa, saya akan baca Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru atau cepat-cepat, dan kami melayang lenyap. Ayat 12, ajarkanlah kami menghitung hari-hari. Kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah saudara yang merenungkan firman ini dan melakukannya dalam hati, dalam kehidupan kita, sehingga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini seberapa banyak dari yang hadir Tuhan. Kami minta biar berkat marifat Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami, menjamah kami. Dan biarlah malam ini menjadi malam pembaharuan dan pembukaan buat kami, supaya kami terbuka pikirannya, sehingga kami menjadi seperti apa yang Kau mau, dan kami berubah menjadi bijaksana, seperti apa kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Yang percaya katakan, amin. Nah, saudara sekalian, firman yang baru kita baca itu Mazmur 90, diambil dalam kumpulan lagu-lagu dalam kitab Mazmur. Nah, saudara tahu nggak saudara kalau kitab Mazmur pasal 90 ini ditulis oleh Musa. Jadi bukan ditulis oleh Daud atau Salomo. Berarti lagu yang tulis dalam kitab Mazmur 90 ini adalah lagu tertua yang pernah tercatat dalam Alkitab. Paling tua, karena Musa hidup tahun 1440 sebelum Masehi. Sedangkan Daud hidup yang menulis Mazmur, mengumpulkan Mazmur, hidup tahun sekitar 980 sebelum Masehi. Jadi ada 400 tahun lebih kitab Mazmur 90 ditulis sebelum kitab-kitab Mazmur yang lain ditulis, saudara sekalian. Jadi ini kitab atau pasal yang paling tua, saudara sekalian, yang sudah beredar pada waktu itu karena ditulis oleh Musa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa itu, saudara sekalian. Amin. Berarti ini sangat penting. Bahkan ini adalah ayat-ayat favorit saya. Saya merenungkan ayat-ayat ini supaya saya lebih bijaksana menggunakan waktu, dan saya mau meminta malam ini supaya saudara-saudara menjadi seorang yang bijaksana dalam menggunakan waktu, sebab waktu itu sangat terbatas. Amin, saudara sekalian. Saudara sekalian, judul dari firman hari ini adalah menjadi pahlawan. Pahlawan. Mau nggak saudara jadi pahlawan? Saya mau. Saya mau semua saudara juga jadi pahlawan-pahlawan iman. Amin, saudara. Menurut riset yang dilakukan tahun ini bulan Maret, kebanyakan orang Amerika itu menganggap pahlawan itu siapa? Ternyata setelah dilakukan riset, pahlawan orang Amerika kebanyakan adalah Spider-Man. Spider-Man itu bukan nyata, dia itu bayangan, dia itu hanya fiksi, saudara sekalian. Tapi itu pahlawan kebanyakan orang Amerika, 48%. Saudara sekalian menganggap Spider-Man itu orang yang pahlawan bangsa, saudara sekalian. Padahal dia bukan orang benar, dan dia pakai baju yang aneh, merah ada garis-garisnya. Ada matanya di sini.
Dan saudara dan Spider-Man senjatanya aneh, saudara. Dia bisa mengeluarkan benang, menangkap dan terbang-terbang. Aneh sekali, saudara. Kalau ada orang pakai pakaian Spider-Man, saudara akan menyangka dia orang gila. Itulah pahlawan gaya Amerika, saudara, Spider-Man. Tapi saya mau belajar hari ini bagaimana kita menjadi seorang pahlawan-pahlawan iman. Yaitu dengan cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Simple. Hal-hal yang simple dilakukan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini, saudara. Menurut firman yang baru saja kita baca, ayat 10a. Saudara, kesimpulan pertama adalah, hidup itu tidak lama. Hidup tidak lama. Sebentar saja. Ayat 10a mengatakan, saudara sekalian, masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kami kuat, 80 tahun. Berapa banyak saudara tahu bahwa 70-80 tahun itu sangat cepat sekali. Menurut World Health Organization atau WHO atau WHO, saudara sekalian, panjang manusia rata-rata umurnya itu 73,3 seluruh dunia rata-rata. Kalau di Australia ini 83 tahun, cukup tua saudara sekalian. Malaysia 74,4 tahun, Indonesia 71,3 tahun, jadi di Malaysia lebih panjang umur daripada orang Indonesia, saudara. Di Jepang 84,3 tahun, paling panjang di dunia, number 1, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Musa berpikir bahwa hidup kita itu hanya 70 sampai 80 tahun. Dia pikir begitu, tapi pada akhirnya dia hidup 120 tahun. Lebih lama dari yang dia pikir, saudara sekalian. Memang jarang orang hidup 120 tahun, tapi ada, saudara sekalian. Beberapa orang yang hidup sepanjang itu ada, jarang, saudara. Dan Musa salah satunya, saudara. Artinya apa, saudara? Saudara tidak akan pernah tahu berapa panjang saudara hidup. Bisa lebih cepat dari 70, 80, bisa lebih lama. Yang penting, saudara hati-hati menggunakan waktu. Kalau saudara misalnya diberi 80 lilin, dan 1 lilin itu melambangkan 1 tahun, saudara punya 80 lilin, saudara lihat 80 itu tidak banyak loh. 80 tidak banyak. Saya sudah habiskan setengahnya, saudara sekalian. Jadi hati-hati dalam menggunakan waktu, sebab waktu cepat berlalu, saudara sekalian. Banyak orang berkata, kenapa saya tidak pernah menjadi pahlawan dalam hidup saya? Mereka menanya pada diri sendiri gitu, kenapa nggak begitu, saudara? Itu mungkin terjadi karena cara mereka menggunakan waktu tidak bijaksana, sehingga tidak terpakai baik. Saudara, Martin Luther, saudara sekalian, itu pahlawan Protestan, saudara. Dia itu ketika memulai gerakan Protestan di Germany, malam-malam dia menulis jurnal, bahan khotbah, buku-buku dia tulis semalaman. Pagi sampai malam dia berkhotbah di hadapan orang banyak. Setiap hari dia lakukan begitu sampai dia mati. Luar biasa sekali, dia gunakan waktu. Karena dia tahu waktu tidak banyak, dia harus gunakan sebaik-baiknya, saudara sekalian. John Wesley, pemimpin gereja Wesley Church yang ada di mana-mana, saudara, ada ribuan di seluruh dunia, saudara sekalian. John Wesley ini mulai memiliki 5 disiplin, karena dia tahu waktu sangat berharga. Pertama, berdoa. Setiap pagi mengawali hari dengan berdoa, saudara. Dia suka berdoa setiap 1 jam, doa singkat, setiap 1 jam dia berdoa, saudara sekalian. Dan saudara, dia sering sekali kalau ada acara-acara penting dia berdoa lebih panjang. Jadi dia habiskan dengan doa. Yang kedua, habiskan dengan Bible study, mempelajari Alkitab, saudara. Dan saudara, dia menggunakan waktu dengan berkuda sambil membaca Alkitab. Bayangkan, tidak naik kereta, tidak naik mobil, tidak naik pesawat, naik kuda, dia baca Alkitab. Dia bilang, katanya, saya akan menjadi orang yang ahli dalam 1 buku, yaitu Alkitab. Luar biasa, dia pakai waktu luar biasa, dia tidak buang waktu. Lalu dia buat jurnal, saudara. Dia itu menulis di dalam jurnalnya apa yang terjadi di dalam hari-hari yang telah dia lewati, percakapan dia dengan orang lain, percakapan dia dengan Tuhan, dia catat semua. Terus dia buat jurnal, dan saudara bisa lihat jurnal hasil kerjanya ada di mana-mana sekarang. Dia juga berpuasa, saudara sekalian. Dia berpuasa tidak makan pagi dan siang setiap hari Rabu dan hari Jumat selama hidupnya. Dan seringkali kalau ada acara penting dia berpuasa lebih lama dan lebih banyak, saudara sekalian. Dan yang terakhir dia ambil komunian. Sebulan sekali di gereja Anglican dan di gereja Wesley Church, saudara, dia bikin pimpinan komunian setiap bulan karena dia tahu itu penting. Itu disiplin dia lakukan seumur hidupnya sampai dia mati. Alhasil, saudara, dia bisa accomplish banyak sekali dalam hidupnya, saudara sekalian. Nah, saudara mau menjadi seperti mereka, Martin Luther, John Wesley, ayo gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu terbatas. Hidup itu cepat sekali. Saya merasa, saudara, saya itu sepertinya baru lahir.
Tapi sekarang sudah berumur begini, saudara. Oh, saudara, waktu seperti air, berlalu cepat sekali seperti angin. Tahu-tahu saya sudah seumur gini. Beberapa tahun lagi saya harus pensiun, saudara sekalian. Karena saya semakin tua. Rambut sudah sama putih semua, saudara. Karena waktu cepat berlalu, saudara sekalian. Jadi yang pertama saudara harus ingat, saudara sekalian, umur tidak sepanjang yang saudara pikir. Yang kedua, saudara sekalian, kita tidak sanggup membanggakan apa-apa hidup kita. Hanya penderitaan. Itu prinsip yang kedua. Firman ayat 10b mengatakan, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itulah yang bisa dibanggakan manusia dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, ini ditulis oleh Musa loh. Dan Musa itu sudah mencapai berbagai macam prestasi. Saudara sekalian, dia adalah salah satu orang yang paling sukses di Alkitab. Dia mungkin juga salah satu orang yang paling pintar di Alkitab. Pendidikan sangat tinggi. Saudara, dia sanggup lakukan berbagai macam hal dalam waktunya pertama. Tapi saudara, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ketika dia masih baby, dia dibuang ke sungai. Harus dirawat oleh orang Mesir, walaupun dia orang istana, saudara. Dan lalu dia harus berlari-lari dikejar-kejar, saudara, karena mau dibunuh oleh Farao. Dan saudara, dia harus membuang diri 40 tahun di tanah Midian. Di tanah Midian dia harus mengembalakan domba yang bukan punya dia, milik bapak mertua, saudara sekalian. Dan sesudah umur 80 dia pikir dia mungkin sudah mau mati, saudara, dia dipanggil mau melayani. Dan dia harus melayani lagi 40 tahun lagi juga di padang gurun, saudara sekalian. Penuh penderitaan, penuh dengan kesukaran, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, hidup kita itu seperti itu. Saya dulu waktu masih muda suka bangga-banggakan hidup kita. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saudara sekalian. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saudara, apa sih yang mau dibanggakan? Apa? Saya tidak bisa banggakan apa-apa loh. Saya berpikir, apa yang bisa saya banggakan? Tidak ada, saudara sekalian. Saya pernah menanam beberapa gereja, saudara, di Malaysia, di Singapura, Indonesia, dan di Australia, saudara. Tapi setelah saya pikir-pikir, itu bukan kerja saya. Itu kerja Roh Kudus. Itu kerja Tuhan, bukan accomplishment saya. Itu accomplishment Tuhan. Jadi apa yang bisa saya banggakan? Tidak ada. Yang bisa saya banggakan cuma satu, saudara-saudara sekalian. Penderitaan di dalam Kristus. Itulah satu-satunya yang bisa saya banggakan, saudara sekalian. Nah, kenapa saudara begitu? Nah, saudara, jangan bersedih. Saya akan satu cerita, saudara. Di semasa Perang Dunia Kedua, tentara Marine Amerika itu berperang di Pasifik melawan Jepang. Pulau-pulau demi pulau, saudara, dipimpin General MacArthur, saudara sekalian. Ada satu pulau, orang-orang marinir itu di-drop di sana, saudara, di suatu pulau namanya Guadalcanal. Itu tidak jauh dari Australia, saudara sekalian. Nah, mereka harus berhadapan dengan tentara-tentara Jepang dan merebut suatu lapangan udara di sana, saudara. Tapi saudara, sesudah mereka di-drop di sana, mereka dihujani bom sama Jepang. Ditembakin, banyak sekali marin Amerika meninggal di sana, saudara sekalian. Dan kebanyakan kapal Amerika ditenggelamkan oleh kapal selam dari Jepang. Jadi mereka tidak ada logistik support. Mereka harus bertarung sendiri dengan makan sedikit, berpuasa tidak makan, bertanding dan mati satu demi satu. Dibantai oleh orang-orang Jepang. Hasil setelah beberapa minggu, kapal-kapal Amerika berhasil melakukan breakthrough. Mereka dapat logistik kembali, dapat reinforcement, saudara sekalian, replenishment, dan tentara marinir ini digantikan dengan tentara marinir yang baru. Dan mereka ditarik dan ditaruh di Melbourne untuk beristirahat selama beberapa bulan. Lalu di kapal, ketika mereka mendarat di Melbourne, mereka kaget. Loh, kok mereka disambut seperti raja? Welcome, party, minum, makan, dan segala macam. Apa mereka saling lihat-lihatan tentara marinir ini, saudara? Apa yang terjadi? Lalu mereka bertemu dengan orang Australia. Mereka orang Australia itu bilang begini, tak tahu nggak kamu semua, bahwa kalian itu selalu ada di headlines di koran-koran kami. Kalian semua adalah pahlawan yang mengalahkan Jepang di Guadalcanal. Mereka lihat-lihat sendiri, kita pikir kita mati, kita pikir kita dibantai Jepang, kita tidak ada harapan. Ternyata mereka disambut sebagai pahlawan di Melbourne, di Australia sendiri, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, hidup itu seperti ini. Kita melayani Tuhan setiap minggu, main musik, berkhotbah, bikin rekaman, kasih uang ke gereja, melayani orang sakit, mengunjungi orang sakit, counseling setiap minggu. Kita seperti orang yang berperang melawan iblis. Kita tidak bisa lihat.
kita pikir kita mati dilawan iblis, dimakan iblis. Kita capek, kita penuh dengan penderitaan, kita harus angkat-angkat barang, harus latihan musik, harus sampai pelatihan suara, penderitaan demi penderitaan, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, saya mau katakan, nama saudara dicatat di surga sebagai pahlawan. Sebab namamu ada di dalam kitab kehidupan. Bukan di koran-koran Australia, tapi di koran surga. Namanya kitab kehidupan. Jadi saudara jangan kecil hati. Tetap layani Tuhan. Tetap berjuang. Walaupun ada yang melihat, ada yang mendengar, tidak ada yang mendengar, tidak peduli. Berjuang terus memberitakan Injil. Sebab Injil kabar baik harus diberitakan ke seluruh dunia. Kepada semua orang, semua teman-teman kita, dan siapapun yang kita temui, saudara sekalian. Jangan berhenti. Terus lawan iblis, terus lawan dan layani mereka. Amin, saudara sekalian. Kita semua adalah pahlawan-pahlawan. Ya saudara, kalau saudara menginterview pahlawan Perang Dunia Kedua, saudara sekalian, mereka akan menyombongkan apa? Mereka tidak menyombongkan saya sudah merebut ini, saya sudah menghancurkan benteng musuh, saya sudah menghancurkan tempat logistik musuh, menembak pesawat musuh jatuh. Tidak, yang mereka sombongkan apa saudara? Teman-teman mereka yang sudah mati. Mereka akan sombongkan luka-luka di badan mereka karena bom, senjata, tembakan musuh. Dan bahkan mereka akan menyombongkan bahwa mereka telah melalui namanya Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Mereka juga akan cerita ketika mereka dirawat di rumah sakit. Yang mereka banggakan itu saudara, luka perang di dalam tubuh mereka yang terlihat. So, ada yang lumpuh, ada yang mesti pakai kaki palsu, ada yang tangan hilang, saudara. Itu yang mereka bisa sombongkan, saudara. Karena mereka tahu semua itu semua perjuangan melawan musuh dan mendapatkan kemenangan, dan mereka pahlawan. Saudara sekalian, bukan accomplishment. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Paulus pahlawan perang, saudara sekalian. Tetapi dalam kitab Korintus 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 30 dia bilang begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, dicambuk orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku dipukulin. 1 kali aku dilempari batu, dirajam. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak orang palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal-hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat dan gereja-gereja. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku tersandung oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku, atas penderitaanku. Saudara, dia tidak bermegah atas pencapaiannya. Dia sudah tulis setengah dari perjanjian baru, dia tidak bermegah atas itu. Dia bermegah atas penderitaannya. Saudara sekalian, kita tidak bermegah atas apa yang telah kita lakukan. Dulu aku gitu, dulu aku begini. Kita bermegah atas penderitaan kita di dalam Kristus. Amin. Sebab kita pahlawan-pahlawan yang telah dipilih Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara sekalian, kita bisa meningkatkan hidup kita. Life can be improved. Hidup kita bisa ditingkatkan. Firman katakan, sebab hidup berlalunya cepat-cepat, buru-buru, dan kami melayang lenyap. Sekali lagi, sebab hidup berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya kita dipanggil Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi, kita tidak tahu Tuhan akan panggil kita kapan. Tapi satu hal kita akan tahu, cepat atau lambat kita akan dipanggil Tuhan. Cepat atau lambat kita akan diangkat, lenyap, dan dilupakan orang. Cepat atau lambat. Nah saudara sekalian, manusia itu sebenarnya diciptakan untuk hidup selamanya. Tapi karena dosa, mereka harus mati. Kan dikatakan saudara bahwa buah kehidupan itu ditanam di taman Firdaus. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, mereka tidak boleh lagi makan dari buah kehidupan. Nanti di Wahyu baru ditulis lagi saudara sekalian. Bahkan semak belukar akan tumbuh. Saudara sekalian,
Dan dikatakan karena kamu makan buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Berarti kita mati karena dosa. Kenapa begitu? Karena memang dosa harus di stop, dosa harus diakhiri, dosa harus dihentikan. Karena dosa tidak boleh selama-lamanya ada. Dan kita juga tahu firman Tuhan katakan langit dan bumi ini akan berakhir. Saudara, nanti akan diberikan langit dan bumi yang baru. Wahyu pasal-pasal terakhir, saudara baca. Langit dan bumi yang baru akan diberikan. Yang sekarang ini, saudara lihat, kota Melbourne ini, rumah-rumah yang saudara, kota Springvale, saudara, itu akan lenyap. Hilang. Dan digantikan sama kota yang baru. Langit dan bumi yang baru nanti di akhir zaman, saudara. Jadi, saudara, cepat atau lambat, kita itu akan hilang. Kita harus tahu gitu. Menyadari hal itu, saudara, saya melihat ada banyak orang yang tidak tahu bahwa dia suatu hari akan mati, saudara. Dia holiday terus. Ada satu orang yang Facebook sama Instagramnya tuh isinya holiday terus, jalan-jalan. Sepertinya dia tidak tahu kalau dunia ini akan berakhir atau hidupnya akan berakhir. Dia tidak tahu. Jalan-jalan terus atau clubbing, pesta terus, minum-minum, atau bekerja terus, cari uang. Atau nonton Netflix atau YouTube terus, saudara sekalian. Nah, saudara, Melbourne ini kota yang indah. Mount Dandenong, Frankston, Springvale, saudara ke CBD, Port Phillip Bay, luar biasa indah. Tetapi itu juga semua akan hilang. Tidak ada bekasnya. Seindahnya rumahmu itu akan hilang. Oleh karena itu, mari saudara kita lebih bijaksana menggunakan waktu yang kita miliki. Kalau saudara traveling atau holiday, gunakan itu untuk reuni keluarga. Punya waktu dengan anak cucu, saudara sekalian, dengan anak-anak pergi ke beach, holiday, itu perlu, saudara. Kalau saudara suka TikTok, dancing, memujilah Tuhan, rekam dengan TikTok. Amin, saudara. Jadi TikTok worshiping, amin. Kalau saudara suka bekerja keras, berikanlah persepuluhan ke Tuhan. Tolonglah orang yang melemah, tolonglah orang yang membutuhkan, saudara sekalian, karena saudara punya uang. Kalau saudara suka nonton Netflix, saudara sekalian, nontonlah Discovery Channel, channel-channel yang mau nambah pengetahuan tentang sejarah, saudara tahu, dan saudara lebih bijaksana. Saudara-saudara channel-channel yang bersifat rohani. Amin, saudara. Ada satu nyonya, ibu-ibu yang sudah cukup berumur di kebaktian kita yang pagi, Rofield, saudara. Suatu hari dia lockdown, dia bilang, saya harus ngapain. Lalu dia merekam, dia memasak. Dan dia terangkan kepada orang-orang bagaimana cara memasak. Setelah 1 tahun, dia telah membuat, saudara, 269 video. 269 video yang menonton ribuan, saudara sekalian. Wow, ibu ini, saudara, walaupun berumur, tahu cara menggunakannya waktu. Dia mengajar orang lain memasak. Luar biasa, saudara-saudara. Gereja kita, saudara, di 3 kebaktian, pagi, siang, dan sore, saudara, selama lockdown sudah merekam 163 video. Telah ditonton 15.082 viewers. Luar biasa, not bad. Itu hasil kerja keras kita. Pemain musik, puji-pujian, yang edit video, semuanya kerja keras saudara sekalian, dan saudara adalah pahlawan yang telah menggunakan waktu dengan baik. Amin. Saudara, sebagai penutup, saudara, ayat 12, saya mau katakan, firman Tuhan katakan, saudara, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dikatakan di sini, ajarilah kami, artinya kita perlu diajarin, karena kita tuh tidak tahu cara menggunakan waktu. Ajarilah kami. Kata Musa, Musa aja minta diajari, apalagi kita. Sekalipun kita punya kalender di mana-mana di rumah. HP kita ada diary, saudara sekalian. Semuanya ada to-do list dan lain sebagainya, saudara sekalian. Saya mau bandingkan dengan Yesus. Yesus itu hidup 33 tahun saja, saudara. Dan kita hidup tadi menurut statistik 73 tahun. Dan bahkan Musa mengatakan 70 atau 80 tahun. Jadi kita tuh diberi waktu double dari waktunya Yesus. Yesus cuma 33, double itu 66. Kita lebih banyak dari double. Artinya apa? Tuhan beri kepada kita lebih banyak waktu. 2 kali dari waktu Yesus. Tapi apa kita lihat? Dia melayani hanya 3 tahun di public ministry, saudara sekalian. Sebelumnya dia melayani keluarga. 3 tahun melayani public, hanya dalam waktu 3 tahun dia menebus seluruh dosa umat manusia. Hebat kali Tuhan Yesus itu. 3 tahun dia tebus seluruh dosa manusia. Saudara, itu adalah accomplishment yang paling hebat yang pernah saya lihat di seluruh dunia sepanjang sejarah. Apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus menggunakan waktu dengan baik.
Dia tahu waktunya tidak banyak, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dia pilih 12 murid, dia melakukan mujizat, dia perkhotbah, dia berdoa semalam suntuk, dia disalib, saudara, dia naik ke surga 3 tahun yang penuh dengan buah, bahkan buah yang paling hebat yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. Saudara sekalian, mari kita belajar dari Yesus. Dia lakukan yang terbaik dalam waktu begitu singkat. Ayo saudara, terus melayani. Terus gunakan waktu dengan lebih baik. Saudara sekalian, saya mau menantang saudara. Ayo jangan buang-buang waktu. Sebab waktu itu cepat sekali seperti angin. Dulu muda, lalu cepat. Seperti rumput yang tumbuh cepat lalu hilang. Saudara sekalian, mari saudara, gunakan waktu. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lakukan yang sebisa mungkin. Maka saudara akan menjadi pahlawan rohani. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Saya berdoa dan memberkati Tuhan seluruh jemaat, dan biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu dicurahkan buat kita semua. Saya berdoa Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan, dan biarlah kesembuhan dari Yesus menjamah kita semua. Terima kasih Tuhan. Bapa, saya berdoa juga Tuhan, lindungi keluarga kami dari sakit penyakit, lindungi keluarga kami dari bencana dan niat orang jahat. Berikan kepada kami waktu dan hikmat untuk memakai waktu Tuhan. Ajarilah kami menghitung hari-hari Tuhan, supaya kami bijaksana dalam hidup ini. Bapa, kami tidak tahu berapa lama kami hidup, tapi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kami hidup. Tolong kami Tuhan, sempurnakan apa yang ada pada kami, dan biarlah Tuhan kami melakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Dan kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sehingga banyak orang boleh menikmati hasil jerih payah kebaikan kami dan buah-buah pelayanan kami. Kami serahkan gereja musisi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua orang yang ada di dalam jemaat Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan, kalau beberapa minggu lagi kami akan onsite Tuhan, tanggal 7 November, siapkan Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah visi ini menjadi kenyataan. Kami serahkan semuanya tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan kiranya. Kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sukacita kuasa Kristus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara sekalian, ingat tanggal 7 November kita akan usahakan untuk ibadah onsite. Tapi saudara, sampai ketemu lagi minggu depan, ibadah selanjutnya, jangan lupa berdoa, jangan lupa disiplin, jangan lupa gunakan waktu sebaik-baiknya. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.